Ya, jadi sejak menjelang pilkada itu ada isu. Jadi yang namanya Yusuf Marta ini menyatakan itu rumah paman saya. Sebelumnya nggak ada itu, sebelumnya nggak ada. Jadi karena sudah dipolitisir gitu ya, mencuatnya tuh jadi gagah gitu, jadi berdiri tegak gitu, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi muda semuanya. Kali ini di episode yang kedua kita akan membahas tentang seluk-beluk rumah proklamasi. Nah, seperti kita ketahui bersama, seperti pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Bapak Yusuf Martak, itu mengatakan bahwa rumah proklamasi yang ada di situ itu adalah miliknya Bapak Martak atau pamannya dari Yusuf Martak. Nah, bagaimana pendapat dari sejarawan senior Bapak Dr. Rusdi Hussein? Kita akan simak. Yang menjadi persoalan, rumah ini sebetulnya rumah siapa? Kan gitu. Iya, itu yang jadi perdebatan itu kemarin tuh, yang diakui bahwa itu rumahnya Pak Martak ya, Pak Rusdi. Iya, jadi sejak menjelang pilkada itu ada isu. Jadi yang namanya Yusuf Marta ini menyatakan itu rumah paman saya. Sebelumnya nggak ada itu, sebelumnya nggak ada. Jadi karena sudah dipolitisir gitu ya, mencuatnya tuh jadi gagah gitu, jadi berdiri tegak gitu, kan gitu. Alhasil kami ini yang terkait dengan rumah itu menjadi bertanya-tanya begitu. Yeah. Ini ada isu apa gitu. Akhirnya saya dan Pak Bambang R. Yudawan itu bergerak, kita mengadakan langkah-langkah. Kami dapatkan semua itu bukti-bukti. Mulai awalnya ketika rumah itu dimiliki oleh, itu rumah instansi ya, rumah instansi pemerintah Belanda. Jadi yang tinggal di situ adalah orang-orang terhormat, macam-macam itu. Ada namanya Baron van Asbeck gitu, salah seorang anggota dari Dewan Hindia gitu ya. Kemudian yang terakhir itu Mr. Fate. Dia tuh apa sih, guru besar juga, pokoknya orang penting lah. Ya, rumah instansi, dia tempatin di situ sama keluarganya. Waktu Jepang datang, si Mr. Fate ini ditangkap, masuk internir. Istrinya sama anaknya belum. Bung Karno ini adalah sosok yang terlambat. Ketika bulan sejak Januari ya, kan Jepang datang tahun 41 bulan Desember, Januari si Jepang mulai nata-nata. Jadi salah satu keberhasilannya Jepang itu mengajak orang Indonesia berpandangan bahwa Jepang datang ke Indonesia untuk memberi kemerdekaan. Iya. Kapan kemerdekaan itu? Nanti ada periode pada tahun 44, itu adalah kemerdekaan di kelak kemudian hari. Itu janji Jepang ada peningkatan, termasuk diadakannya BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan. Jadi para pemimpin bangsa ini mulai yakin, kayaknya Jepang serius nih mau kasih kita kemerdekaan gitu. Sempat pada saat itu negara lain dimerdekakan, Burma sama Filipina. Kok kita enggak? Gitu. Waktu kedatangannya Perdana Menteri Tojo itu sempat
bisikan-bisikan itu sampai ke kuping Tojo. Tojo menyatakan bahwasanya orang Indonesia tuh dianggap keluarga sendiri. Jadi jangan ngomongin kemerdekaan dulu dah. Gitu. Iya. Kalian kan makanya itu yang dibilang saudara tua ya, Pak Rusdi. Saudara tua. Kami saudara tua, Anda saudara muda gitu. Iya. Jadi kebiasaan itu menjalar kemana-mana saudara tua. Banyak tulisan-tulisan. Alhasil Bung Karno terlambat datang. Yang lebih dahulu kerjasama dengan Jepang adalah Bung Hatta sebagai badan penasehat. Bung Karno baru datang bulan Juli nih. Sedangkan Bung Hatta itu sudah kerjasama sejak bulan Mei. Bulan Mei kalau nggak salah ya. Kalau bulan Mei, bulan Juni ada tuh. Ya, 3 bulan ya. 3 bulan baru datang ya. Pokoknya Bung Hatta itu dibenarkan untuk mendirikan satu kantor penasehat. Berarti Bung Hatta udah dikasih rumah duluan ya, Pak Rusdi ya? Itulah dia. Bung Hatta dapat rumah gede. Yang lain nih juga nih. Ya kerjasama dengan Jepang rumahnya bagus-bagus. Bekas rumah Belanda diambil aja. Usir Belandanya gitu. Akhirnya juga diberlakukan yang namanya peralihan namanya uang kunci itu pernah dengar ya? Uang kunci. Oh, uang kunci. Uang kunci. Ya, ada tuh, tapi sudah Indonesia merdeka. Akhirnya rumah-rumah ini dikuasai sama para pejabat menteng tuh. Wah, rumah-rumah bagus-bagus. Mobil juga, wah bagi-bagi mobil. Sehingga dalam sidang Cuosangi Indah, ya, itu kan badan penasehat. Tuh, badan penasehat Cuosangi. Bukan parlemen, tapi ya maksudnya mirip parlemen gitu. Iya. Itu datang pakai mobil semua. Padahal tadinya sih kagak punya mobil ya. Alhasil Bung Karno datang terlambat, dikasih rumahnya kecil nomor 11 di Penegoro nomor 11. Oh, dekat Bung Hatta juga sana? Kagak jauh dari Bung Hatta. Kalau Bung Hatta kan besar rumahnya. Iya. Jadi Bung Karno bilang, waduh, apapun juga namanya, saya kagak ngomong apa-apa, tetapi dia bercita-cita rumah yang halamannya besar supaya bisa ngumpul rakyat, begitu. Iya. Di samping itu Ibu Inggit, istrinya juga ribut. Rumah kecil amat gitu. Rumah itu nomor 11 itu panjang. Ya kagak, ya besar juga sih. Tapi akhirnya rumah itu dipakai oleh Ruslan Abdul Ghani. Oh, Ruslan Abdul Ghani di Bung Karno ini ya. Bung Karno itu bilang lagi, itu namanya pejabatnya Shimizu, orang Jepang. Shimizu itu, dia tuh pimpinan propaganda Jepang, tapi dia dikasihkan tugas juga buat bagi-bagi rumah. Oh, Shimizu ya. Shimizu. Nah, Shimizu ini punya anak buah, namanya Khairul Basri. Terakhir dia pangkatnya Jenderal Mayor. Jadi sekjen di Departemen Pendidikan, kalau nggak salah ya. Jadi Khairul Basri ini jadi anak buahnya Shimizu, dia suka naik sepeda itu. Dia panggil Khairul Basri, bisa bantu Tuan Soekarno carikan rumah. Di mana katanya? Ya pokoknya yuk keliling dah cari rumah. Akhirnya selirik-selirik ada rumah besar nih. Kasih lihat, Bung, kalau rumah itu bagaimana gitu. Bukan, wah setuju kata begitu. Jadi akhirnya datang tentara Jepang ke situ, sama si nyonyanya bilang, keluar, rumah ini mau diusir jadi ya? Orang Belandanya diusir berarti? Iya, ada kabar katanya si Belandanya dapat penggantian rumah. Oh, dapat penggantian rumah. Ini rumah instansi, bukan rumah pribadi. Iya, gitu. Instansi ya. Ya, pokoknya dia puas juga gitu. Dikasih kalau nggak rumah di Menteng juga. Iya. Tentunya kecil gitu. Akhirnya sejak saat itu Bung Karno tinggal di situ. Maksudnya Bung Karno menghibur Bu Inggit juga enak. Ada pembantu-pembantu banyak, ngurus kebun, supir segala rupa.